kita lanjut dengan seksi tanya jawab dan pertanyaan kepada para audiens dan pendengar semuanya yang hadir. Silakan jikalau ada yang mau ditanya terkait buku, terkait narasumber juga, bagaimana pengalaman dia tentang dunia buku dan menulis ini, dan tentu banyak perjalanan-perjalanan sejarah yang perlu kita ketahui. Silakan penanya pertama. Untuk ya ambil 3 ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Pak, 6 penanya Pak. Kita tampung Pak. Oke. Sikap padat ya. Kita mulai dari sudut dulu. Dikumpulkan dulu ya pertanyaannya Pak ya. Oke, silakan. Nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Daniati dari Provinsi. Ingin bertanya, saya ingin membaca akan merasa tentang untuk membaca buku karena banyak sekali makna dan pesan di dalam buku ini. Pertanyaannya ya Pak, apa titik penting dan berkesan dari buku ini saat buku ini ditulis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri. Dan pertanyaan saya Pak, bagaimana perjalanan pertama Bapak menjadi penulis? Pastikan ada momen gagu-gagunya atau buntu dalam inspirasi penulis. Lalu bagaimana ketika momen itu Bapak bisa bangkit dan menemukan inspirasi yang akhirnya produktif untuk menulis lagi? Baik, luar biasa pertanyaannya. Kita lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya bertanya Pak, bagaimana kita sebagai mahasiswa agar dapat memiliki minat baca dan menulis? Karena yang saya ketahui di era digital ini banyak orang-orang ingin membaca atau menulis. Tapi bagaimana tips dari Bapak agar minat baca dan menulis itu dan berkembang minatnya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Wulandari. Lanjut. Pertanyaan keempat. Tadi siapa ya? 1, 2, udah ya? Siapa lagi? Ini, ya, Tuanku, silakan. Ini iya juga. Ayo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan presentasinya dan di mana bukunya tentunya untuk di Bapak melainkan juga guna putri-putri lainnya. Pertanyaannya, sebagai anak muda pasti banyak menyimpan ide yang ingin dikembangkan. Pertanyaannya, bagaimana sih Pak agar ide-ide yang dimiliki tadi bisa menjadi sebuah karya sehingga karya ini bisa bermanfaat bagi orang lain? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi dengan nama siapa? Rizka ya. Rizka. Lanjut. Penanya kelima, tadi ada 6. Oh iya juga. Oh 1, 2, 3 ya. Silakan. Luar biasa, ini sangat antusias ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naidul dari Provinsi. Siapa? Naidul Muna. Iya. Pertanyaannya, Silakan. saya menginspirasi Bapak Al-Raisi untuk menulis buku yang berjudul Kata-kata dengan Putri selain karena ingin hadiah kepada Putri. Luar biasa pertanyaan. Terima kasih. Lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rizky Ilham. Saya mahasiswa PAI semester 5 di kampus ini. Sebelumnya
sebelumnya pertanyaannya mungkin tidak jauh beda, tapi sudah telanjur tunjuk tangan mungkin. Yang sebenarnya saya juga tertarik dengan dunia tulis menulis Pak dan dunia baca, dan sama juga dengan Bapak tadi, Bapak Muflis. Saya sebenarnya sebelumnya tidak hobi membaca, namun saya itu lebih kepada bacaan yang membangun jiwa, dan sepertinya buku ini juga tentang membangun jiwa dan nutrisi ya sepertinya. Tapi entah bagaimana saya belum juga membacanya. Namun dalam hal ini saya ingin tanyakan kepada Bapak Armaidi, khususnya sebagai penulis buku ini, berapa lama Bapak menyudahi buku ini? Karena tadi saya lihat juga cukup tebal. Untuk sebagai memotivasi sebagai pemula Pak, kita juga di sini ada beberapa teman membangun tim, namanya tim penulis, cuman mungkin belum ada pembinanya dan menjawabnya. Mungkin dalam hal forum ini saya sampaikan, nanti mohon juga untuk membina kami Pak di tim itu Pak. Cuman dalam hal ini kita lebih menulis atau lebih suka menulis hal fiksi Pak, namun minta arahnya mungkin dalam bagaimana tim ini kita mempunyai target membuat karya-karya ya, atau menimbul karya dalam dunia buku dan tulis menulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada lagi yang di pojok sana? Enggak ada ya? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Komal Putri. Siapa? Rila Komal Putri. Rila. Ya, baik Pak, kepada Bapak Armaidi. Seperti yang disebutkan oleh Ungku juga pertanyaan sama aja sih, sudah dijelaskan semuanya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana Bapak saat menulis buku kan pasti kayak dapat inspirasi itu ya mungkin, tapi saat menulis buku tuh pasti kan Bapak harus membaca ulang. Saat membaca ulang tuh apakah Bapak pernah terpikir, wah sepertinya tulisan saya ini tidak bagus atau ada yang kurang, jadi harus ditanyakan. Nah, dan itu saya mengalami hal itu Pak. Saya tertarik dalam tulisan dan saya juga ada beberapa membuat tulisan, dan itu bagaimana Pak saran dari Bapak untuk hal itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk para penanya. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan untuk penulis kita dan narasumber kita semuanya. Baik, sebelum dijawab oleh Bapak Armaidi, saya akan meminta dulu testimoni dari Putri terkait dengan buku ini. Kepada Putri, kita persilahkan. Kita mau dengar nih testimoninya Putri terkait penulis. Silakan Putri. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rabiha Dewi Arni Putri, putri pertama dari Bapak Armaidi Tanjung. Untuk testimoni, sebenarnya jujur saya belum baca buku itu hingga tuntas, tapi sebelum membuat buku itu ayah pernah bilang ayah ingin membuat buku dan meminta testimoni saya untuk dituliskan dalam buku itu, tapi dia tidak bilang buku itu buat kado ulang tahun saya kemarin di bulan September. Lama hingga akhirnya tulisan testimoni saya kirimkan ke ayah, baru ayah bilang kalau dia membuat buku
buku ini buat kado ulang tahun. Sebenarnya tidak hanya buat kado ulang tahun saya, tapi juga buat ulang kado adik saya Putra yang berulang tahun di bulan Agustus kemarin. Sebenarnya nggak banyak hal mungkin yang bisa disampaikan oleh saya karena udah disampaikan sendiri oleh sang penulis. Teman-teman, kakak-kakak, abang-abang mungkin bisa baca sendiri apa isi dari tulisan tersebut, apa hal yang bisa dipetik di sana. Hanya saja saya ingin mengucapkan terima kasih buat ayah yang udah memberikan ilmu yang abadi dalam sebuah tulisan yang tidak hanya saya yang bisa membaca, tapi juga teman-teman semua dan para pembaca lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Putri yang telah memberikan testimoninya terhadap ayah sang penulis. Nah, saya ketik dari kata-katanya buat ayah sang penulis. Lanjut ke Bapak Armedi selaku penulis. Beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan dan sudah dicatat juga pertanyaannya. Yang pertama dari Tia, silakan Pak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya kita. Baik, terima kasih. Saya luar biasa, sekira ada 7 penanya ini yang memberikan tanggapan terhadap buku ini. Baik, saya akan jawab, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan juga cover buku ini. Pertama itu covernya karena untuk ulang tahun anak, tapi fotonya yang pakai baju dingin awalnya, itu ke buku. Lalu saya kirim, saya diprotes, ya fotonya tidak bagus, harus ganti. Lalu saya bilang, boleh ganti, tetapi harus ada fotonya. Tapi tidak tahu, saya dalam hitung beberapa saat lalu dikirim foto ini. Artinya apa, sudah ada di dalam arsip beliau. Dan itu juga menunjukkan bahwa ini dalam kondisi COVID, karena dia pakai masker fotonya gitu kan. Nah, jadi artinya semakin membuat cover ini juga lumayan tampilannya sesuai dengan tema. Baik, kemudian soal pertanyaan pertama soal titik penting dari buku ini. Inti pentingnya memang katakanlah dengan sesuatu itu dengan buku maksudnya gitu. Jadi kalau kita punya ide, punya gagasan, katakan dengan buku. Misalnya apa? Saya ingin bagaimana bentuk saya mencintai kota ini karena saya pernah lahir dan besar di sini, maka saya tulis sejarah Kota Pariaman. Itu bentuk saya katakan, saya sampaikan dengan buku. Itu maksudnya, isi penting. Jadi sesuatu yang kita inginkan, kita impikan itu kita sampaikan dengan itu. Kemudian ada lagi, mohon maaf barusan, di Pariaman soal Cina pernah training kanso, ya, itu mulai beredar. Peristiwa itu terjadi tahun 1944. Teman saya yang nulis di medsos, dan itu dikutip, kemudian buat jurnal. Padahal itu terjadi tahun 1945. Kan berbeda itu. Lalu saya membantahnya dengan apa? Dengan buku nih, saya hasilkan namanya bukunya Tragedi Kanso. Jadi saya ada sesuatu itu saya katakan dengan buku, sesuai dengan, ya tentu dengan buku itu dengan menyiapkan literatur, sumber dan macam-macam gitu. Nah, ide buku penting ini walaupun biografi atau pengalaman yang saya lakukan itu, ya lalu saya sampaikan dengan buku. Ya, makanya judulnya katakanlah dengan buku. Nah, supaya lebih tajam, mungkin juga tadi dikatakan oleh Muhammad Nurul, judulnya membingungkan orang. Kadang-kadang memang judul itu membingungkan orang. Ya, kadang-kadang harus membingungkan orang gitu. Kalau enggak mana, juga orang nggak mau baca gitu. Padahal isinya seperti tadi mungkin wajar-wajar sederhana atau apa, tapi kadang-kala kita memang membuat orang bingung supaya apa? Kebingung itu harus dibaca. Kemudian apa? Ya tentu bagaimana mendorong orang suka membaca. Kenapa? Kalau sekarang karena dominan kita hanya dapat informasi di medsos, itu informasinya selintas-lintas.
Sehingga apa? Itu bisa mudah menyesatkan orang. Tapi kalau buku, seperti tadi, prosesnya panjang. Penulis, kemudian editor. Nah, saya katakan, mungkin dia juga menjawab tadi itu. Buku yang saya tulis itu jangan apa namanya, pasti saya akan mau 3 kali buku ini. Kalau saya tidak salah mungkin 4 atau 5 kali koreksi ulang. Yang dibaca oleh Pak Dulu yang salah-salah itu hingga sebagian itu dengan yang terbaru itu sudah berbeda, ada koreksi yang salah karena selalu saya update. Oke. Itu titik penting ya. Pertanyaan bagaimana perjalanan pertama menulis buku Bangkit dan itu. Saya katakan tadi, jangan ya pertama ada idenya, lalu kita ikuti prosesnya. Kalau memang menyangkut orang lain, ya orang lain itu bisa narasumbernya atau cara dapat uangnya supaya bisa terbit. Jangan mudah kita putus asa. Tadi saya katakan ya, setahun baru buku pertama itu cara uangnya baru bisa dapat. Ada lagi narasumber ini kita bantah. Bapak Menulis ini ketika saya ajukan proposal untuk buku, jangan dikira langsung disetujui, enggak, dibantah dulu. Ini apa pentingnya media? Penting enggak? Nah, kalau saya diam saja, ya dur Pak, lah nanti dah gitu. Tapi saya kemukakan ini alasannya Pak, ini, ya. Ada buku itu, ya, kan di beliau nih. Ada buku itu yang ditunggu 5 tahun berikutnya baru bisa diwujudkan. Karena ketika beliau baru menjabat, saya kata Pak, kita bikin buku ini Pak, apa? Buku wali kota sejarahnya. Lalu saya belum kerja beliau. Wajar juga ya. Bapak belum kerja kan belum ada juga, wajar kan? Tapi setelah duduk kedua kali, lalu saya tawarkan, nggak ada lagi, langsung diterima. Bayangkan sudah 5 tahun menunggunya, baru disetujui oleh narasumber. Itu kalau kita terkait dengan orang lain ya. Jadi artinya kita ya bangkit itu ya ketika menimbulkan masalah ya kita cari solusinya. Kemudian bagaimana menumbuhkan minat baca bisa berkembang? Memang ya pertama kita harus ada motivasi yang jelas kenapa kita harus baca. Kalau kita pergi di agama tadi sudah berulang, membaca ini sama dengan salat loh, ibadah. Cuma tidak aturannya tidak jelas. Kalau ibadah salat jelas 5 kali 1 sehari semalam, jelas itu. Kalau baca ini kapan kita mau? Karena kita niat dengan membaca mulai Bismillahirrahmanirrahim kita baca. Menurut saya, keyakinan saya itu sudah ibadah. Kenapa? Perintah Tuhan pertama itu ikrar, bukan salat, bukan puasa, bukan haji. Tergantung lagi kita mana. Jadi saya kira bagaimana membangkitkan minat baca itu seperti itu. Walaupun sama kok, kita itu semua punya HP, tapi jangan menghabiskan waktu dengan HP dengan mudah. Saudara, mungkin kita tahu. Saya kadang-kadang menghabiskan menamatkan buku itu hanya ketika mungkin kalau naik bus Pak, di atas bus Pak, atau menunggu dokter pergi rumah sakit, nunggu selesai buku saya. Kalau saya tunggu misalnya sediakan waktu di rumah ya atau di tempat khusus untuk membaca, maka tidak akan pernah saya baca buku. Karena aktivitas sehari saya ya ini full, lalu saya jadi istirahat aja gitu. Ya di tengah betul misalnya. Tapi ketika saya menulis buku itu pasti saya akan baca berulang-ulang. Itu dia. Soal menumbuhin baca itu kemudian apa lagi? Tadi udah motivasinya agama sudah kan. Kemudian kita tertariknya temanya apa? Kalau saya tidak salah, maka Anda juga mengatakan atau yang lain mengatakan bahwa kita nak mau baca itu kenapa belum menemukan buku yang tepat sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau kita menemukan buku yang tepat butuh kita, maka kita bisa menemukan baca. Itu saya kira. Jadi mohon maaf, kita harus batasi dengan HP ini. Jangan dipermudah. Kita sekarang banyak dipermudah oleh HP ini. Kadang-kadang lebih dari Tuhan. Ya kan? Begitu Tuhan. Kemudian apa lagi? Aneh banyak ide bagaimana bisa manfaatnya. Ya, kalau saudara punya ide, tulis saja. Jadi ada pertanyaan dari Rizka ya, bagaimana kita sebagai anak muda banyak ide, yang ide itu jangan disimpan.
Karena apa? Perlakuan ide itu ada 3. Pertama, ide itu tidak pernah kita sampaikan kepada orang lain, maka ketika kita mati, habis ide itu. Yang kedua, ide itu kita sampaikan kepada orang lain, orang yang mendengar itu, dia dari 10 dia sampaikan, mungkin dia ingat 2, bisa mungkin dia 3. Masih ada dengar. Tapi yang bagus apa yang 3? Ide itu kita tuliskan. Ketika kita tuliskan, ketika mati kita, orang akan bisa memahaminya. Itu dia kan. Maka menurut saya kalau memang punya ide, ya sudah tulis. Dalam bentuk tulisan apa? Bisa buku diari, bisa buku catatan, bisa dengan buku memang apa layak terbit. Itu sesuai dengan prosedur yang itu dasar. Jadi artinya sekali lagi, mana tahu ide saudara itu pada waktu belum bermanfaat, tapi pada orang lain itu bermanfaat. Kita tidak tahu. Bayangkan ada namanya Profesor Dr. Mistika Z mengatakan bahwa sebagai bukti sejarah itu lebih berharga koran robek, Pak. Ya, koran sesuatu yang robek itu lebih berharga ketimbang omongan orang. Kenapa? Karena koran itu, data tertulis itu bisa terlepas itu nanti ada yang bohongnya. Itu soal lain. Kemudian apa motif Bapak nulis buku ini selain untuk putri? Saya kira bersama dengan motif saya sederhana saja. Apa yang kita lakukan, ya, itu mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang lain. Di sini juga terekam misalnya apa yang saya lakukan mungkin ya dengan narasumber, dengan penulis buku, kemudian juga seperti ada testimoni. Mudah-mudahan itu satu saat ya itu memberi manfaat kepada beliau-beliau itu. Misalnya, oh ternyata nama saya ada dalam buku itu ya. Atau anak cucunya nanti, di buku Parmedi itu kira-kira ternyata ada nama ayah saya, atau nama ayah kakek saya. Kan kita tidak tahu itu. Jadi sekali lagi itu motivasi saya selain untuk ya putri itu kan hanya supaya ada momen itu sebetulnya. Momennya apa? Ya momennya ketika anak saya ulang tahun. Padahal isinya jujur nggak ada juga cerita tentang anak saya di sini. Ya, nggak ada juga cerita khusus. Makanya tadi saya minta testimoninya sampai buku ini terbit, nggak ada juga. Ya sudah, saya bisa itu aja. Nah, itu dia kan. Padahal dua-duanya saya minta, tapi nggak ada juga. Itu Muna. Kemudian di sini berapa lama menulis buku ini? Menulis buku ini, kalau yang ini sebetulnya ya kurang lebih 2 bulan. Tapi 2 bulan itu naskah sebagian besar sudah ada, bukan semuanya mengulang lagi. Ada juga clipping koran ya, yang naskahnya tidak ada lagi, terpaksa saya isi ulang. Karena clippingnya ada saya, tapi tidak ada kan, sekarang isi ulang lagi. Lalu menulis buku ini, 1 minggu pernah saya nulis buku. 1 minggu, cuma bahan-bahannya sudah ada. Mungkin ada suratnya, datanya, filenya, apalagi dokumennya sudah ada. Itu buku saya, judulnya Guruku Orang-Orang Pers, Kado menulis 20 tahun. Waktu itu seminggu tidak ada kerja, di rumah saja duduk-duduk. Nah, saya kumpulin bahan-bahan, ketik-ketik udah selesai seminggu. Tinggal lagi hanya mengedit atau memperbaruinya. Tapi ada juga buku yang 10 tahun baru jadi. Karena mengumpulkan naskah. Kayak tragedi Kansu itu sudah wawancara saya sudah 2010 sudah ada wawancara saya tentang Tina itu. Jadi soal berapa lama itu tergantung kondisi lah. Kemudian saudara misalnya menulis fiksi, nggak apa-apa menulis fiksi. Kalau saya tidak salah, Hendria Hirata ya, penulis buku Laskar Pelangi itu mengatakan bahwa fisik, bagaimana fiksi itu mengungkapkan fakta yang ada. Jadi fakta itu ada, tapi diungkap dengan gaya fiksi yang lebih menyenangkan orang. Nah, itu kan. Boleh menulis fiksi, bisa. Yang terakhir, inilah bagaimana membaca ulang, ada tulisan yang kurang baik, sarannya bagaimana. Memang ya, kita itu memang sebagai penulis, jangan malas membaca ulang karya kita. Karena kita kan tahu, oh ini yang salah, oh hurufnya salah, atau kalimatnya salah. Sudah pasti. Saya saja masih itu berulang-ulang.
Nah, kemudian apa kelebihan kita baca buku dengan di HP? Ya, walaupun ada e-book, bukunya tetap. Kenapa? Di HP itu mata kita lelah. Saya mengedit itu kalau ada orang naskahnya, saya nggak mau di apa namanya, di laptop apa mengedit itu lebih tuntas. Print dulu, cetak, udah, baru diedit masing-masing. Jadi saya kira itu saran saya ya, bagaimana kalau memang ada tulisan yang dihasilkan itu, ya baca ulang saja, tidak apa-apa. Anggap tulisan kita itu tulisan orang lain, supaya kita mudah mengkoreksinya kan. Nah, saya salahkan, tidak apa-apa, nanti koreksi. Sebetulnya sekarang itu sangat mudah, beda dengan era 90-an 80-an bawah. Karena dulu mesin tik. Nah, mesin tik itu sampai di bawah ini salah, itu kita ulang lagi di atas. Ya kan? Udah di abrisat terakhir ini, ulang lagi di atas. Betul banyak beda. Tapi sekarang dengan laptop, ya komputer, kita mau bolak-balik nggak ada masalah. Yang di atas mau di atas, ke bawah yang bawah, ke atas bisa, yang di atas ke bawah bisa, di tengah dicopot, ditambah satu huruf, aman. Ini mudah sekarang. Nah, tinggal lagi kemauan kita mau enggak gitu. Jadi saya kira itu yang mungkin sudah terjawab sama secara umum. Kalau mungkin ada waktu pasti jam 12 ya. Tidak tahu, tergantung moderator kalau masih ada. Tapi intinya sekali lagi saya berharap memang bedah buku ini memberi manfaat, semangat baru bagi kita, terutama mahasiswa untuk bisa berkarya. Yakinlah sesuatu yang kita lakukan itu baru bisa kita rasakan tahun berikutnya yang kita tidak sadari. Saya tidak pernah bayangkan ya, bisa ketemu hari ini, bisa ketemu dengan Pak Muklis, tidak pernah saya bayangkan. Itu kan ada buku, itu maka saya nggak nulis buku tentang beliau dulu. Nggak bisa, kalau saya ngundang dia. Ya kan? Nah. Kemudian, mohon maaf, saya dengan buku ini ya diundang bertemu dengan Gubernur Malaka yang di Malaysia itu karena dengan buku. Saya bertemu dengan Menteri itu hanya mengantarkan buku. Itu juga dengan Wapres, juga dengan buku. Gitu. Makanya di sini katakanlah dengan buku itu seperti itu. Jadi kita ya sesuatu lah kan, itu yang sampaikan buku itu. Saya bertemu dengan Gubernur juga terkait dengan buku. Diundang ke Jakarta, ikut terlibat acara, semuanya panitianya macam-macam ya, tapi diajak meluncurkan buku, beda buku, lagi-lagi terkait dengan buku. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berbagi ini adalah manfaatnya bagi saya sendiri maupun kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kita ucapkan kepada para penanya dan penulis dan narasumber kita pada hari ini. Karena waktu yang membatasi dan apa? Baik, karena waktu yang membatasi kita semua, sehingganya acara untuk bedah buku ini kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf jika ada kekurangan terhadap baik itu dari segi penulisan dan dari kejanggalan di buku ini, dan untuk dapat dimaklumi dan bagaimana juga informasi-informasi yang diberikan oleh para narasumber kita bagian dari sebuah motivasi. Ada tambahan dari Bapak narasumber buku? Ada tambahan kira-kira? Cukup dari beberapa orang penanya dan dari narasumber juga memberikan motivasi. Saya juga mengutip di sini pengantar dari Dr. Satrio selaku Sekjen Satu Pena, menulis bagi dia adalah bagaimana cara mengekspresikan diri. Jadi ada orang mengekspresi dirikan dari olahraga, ada yang membaca, ada yang menulis, ada dengan bersepeda. Begitu juga alam mengekspresikan dirinya, menandakan dia itu hidup adalah ombak berdebur, burung
berkicau. Nah, begitulah cara mengekspresikan masing-masing diri kita. Sehingganya Bapak Armedi mengekspresikan dirinya dengan menulis, dan itu adalah bagian dari kumpulan-kumpulan tulisan yang menjadi sejarah kehidupan beliau yang akan datang. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Dokter selaku Rektor IAI yang telah memfasilitasi dan menyediakan tempatnya. Kemudian kepada mahasiswa yang hadir dalam acara bedah buku ini, saya selaku moderator mengundur diri. Banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.